berjumpa kembali teman-teman sekalian. Marilah kita terus memberikan hidup kita bagi kerajaan Tuhan, khususnya dalam hal melayani jiwa. Karena pertobatan itu dari jiwa, pikiran, perasaan, kehendak yang seringkali bertentangan dengan Tuhan. Mari kita mohon supaya kuasa Tuhan bisa mengubah jiwa kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Engkau adalah Allah yang sangat memperhatikan untuk keselamatan jiwa kami. Karena itu Engkau memberikan Roh Kudus-Mu untuk beroperasi lebih dulu dalam roh kami, dan kami diberi kesempatan membuka jalur hubungan secara roh dengan Engkau, karena Engkau adalah Allah Roh. Mari Tuhan, kuat, biar Engkau beroperasi kuat dalam roh kami semua, supaya jiwa kami yang seringkali memberontak ini bisa ditundukkan, sehingga kami semua seperti Engkau ya Yesus, berkata pada akhir hidup kami, kehendak Tuhanlah yang jadi. Terima kasih. Dan apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami tidak ragukan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan segala doa kami. Haleluya. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu.
Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Khusus kami tujukan bagi saudara-saudara yang saat ini mengalami masalah kesehatanmu karena COVID. Mungkin mari nyanyikan dengan imanmu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau bersabda, maka kami dapat diselamatkan. Nyatakan itu kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu, Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu, Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Amin. Tiada yang mustahil, amin Tuhan, bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan, kau berfirman. Amin Tuhan. Ya Tuhan, sembuhkan anak-Mu. Selamatkan anak-Mu. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil. Amin. Amin. Yes Tuhan. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil. Yes. Bagimu. Yesus. Yesus, ku Kami percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil. Amin. Bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Amin Tuhan. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya. Ya penebus kami. Kami percaya penebus kami.
tambah iman kami, tambah iman kami Tuhan. Oh yes Lord, yes Tuhan, yes Tuhan, yes. Kami percaya janji-Mu. Inakasana Jesus, Jesus. Oh Jesus, Engkau baik bagi kami. Inako ya salamaho. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Biar umat-Mu mengangkat suara memuliakan nama-Mu. Kami mau penuhi Tuhan, penuhi atmosfer puji-pujian dari kami. Karena kami percaya Engkau duduk di atas pujian. Engkau duduk di atas pujian kami. Hadir, hadir, hadir Tuhan. Yes, yes, yes Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus. Terima kasih Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Amin. Kau bersabda dan selamatkanku. Dengan iman katakan, bagi Tuhan Yesus, kami mau percaya padamu. Kau berfirman, yes Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan. Selamatkan jiwa anak-anak-Mu. Tiada yang mustahil Tuhan. Bagi Tuhan Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, amin, amin. Aminkan saudara. Aminkan janji Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman,
amin, amin Tuhan. Sembuhkan anak-anakmu, jasmani dan rohani. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan. Amin Tuhan. Selamatkan kami. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Angkat suaramu, puji Dia yang besar. Janjimu amin Tuhan. Janjimu amin. Amin, amin, amin. Karena namamu amin Tuhan. Kami puji namamu. Kami puji namamu, ya sanaka ramatoye hirase. Ya Tuhanku Yesus, yes Tuhan, yes Tuhan, ya Tuhan, angkat hati kami, angkat hati anak-anakmu semua Tuhan, hadir dan rohmu. Kiralah terima kasih. Terima kasih Tuhan. Perjalanan kami adalah perjuangan. Namun Kau menyertai perjuangan kami. Engkau memberikan kami senjata yang ampuh, yaitu iman kepadamu. Terima kasih. Terima kasih buat semua janjimu yang pasti ya dan amin. Karena namamu adalah amin adanya. Terima kasih, terima kasih. Dalam namamu Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Saudaraku, kehidupan kekristenan kita adalah perjalanan. Namun di tengah perjalanan itu ada peperangan. Karena itu kita harus melakukan perjuangan iman kita dengan baik. Dan surat Yudas mengatakan, iman kita bersama, jangan lupa. Jangan kita berjuang sendiri, tapi berjuang bersama Tuhan dan dengan rekan-rekan kita. Karena itulah kehendak Tuhan. Kita sudah menerangkan dari Yakobus 5 ayat 1 sampai 6. Praktek iman itu harus plus, bukan iman saja, tapi iman plus kasih, khususnya dalam mengelola harta.
Lalu kita sudah terangkan pasal 5 ayat 7 sampai 12. Kasih itu bahan dasar utamanya adalah panjang sabar. Karena itu iman kita harus plus panjang sabar. Ini namanya ketekunan yang terus menerus. Dan hari ini kita akan membahas bagian terakhir, yaitu supaya kita bisa panjang sabar, maka perlulah doa-doa kita. Karena itu iman harus plus seruan doa. Yakobus 5 ayat 13 sampai yang ke-20. Nah, saudaraku, kenapa kita mesti berseru pada Tuhan? Karena itu adalah kebutuhan, khususnya kebutuhan jiwa kita. Supaya jiwa kita ini bisa benar, dan kalau benar, damai. Dan kalau damai, kita terus berada damainya Tuhan, kita diselamatkan. Ini kita sudah terangkan minggu lalu. Hari ini kita bicara, kita bukan untuk diri kita sendiri. Sekarang belajar pertolongan bagi yang membutuhkan. Ya, jadi pertama tentu kebutuhan kita pribadi. Tapi sekarang pertolongan bagi yang membutuhkan. Nah, ini ditulis dalam pasal 5 ayat 14 sampai 18. Dan minggu depannya lagi kita akan bicara hal terpenting dari kebutuhan. Apa itu? Ya. Jadi pertolongan bagi yang membutuhkan dituliskan dalam ayat 14 sampai 18. Salah satu yang kita butuhkan yaitu untuk kesembuhan tubuh kita. Saya yakin semua kita pernah sakit. Ada sakit yang ringan, namun ada sakit yang dokter angkat tangan. Dan ini kebutuhan jiwa saudara waktu saudara menghadapi sakit penyakit tubuhmu. Karena itu akan mempengaruhi jiwamu. Yang kedua, ayat 16, bukan hanya sakit tubuh, tapi penyembuhan jiwa kita. Dan ayat 17 sampai 18, kebutuhan jiwa kita dari bebas dari kutuk. Karena bumi ini pernah dikutuk, ya, tanah ini dikutuk. Jadi dari tanah ini keluar bermacam-macam hal yang dikatakan Tuhan dalam Kejadian 3, semak duri. Nah, kita mesti bisa berada di dunia yang terkutuk, namun kita bebas dari kutuk. Karena itu mari kita yang pertama ini yaitu kesembuhan tubuh kita sendiri. Ya, tolong dibacakan Yakobus 5 ayat 14 dulu. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Iya, kata sakit itu bermacam-macam. Sakit itu bisa fisik, bisa, ya kalau saudara lemah misalnya, rasanya nggak bisa bangun, rasanya lemah sekali. Nah, itulah yang disebut sakit di sini astheneo, ya. A itu artinya tidak, ya. Tapi stenos itu kekuatan, Jadi kita bisa lemah. Waktu kita lemah, khususnya sakit namanya sakit kelemahan. Apanya yang lemah? Di sini bukan hanya tubuhnya yang lemah, tapi khususnya jiwa. Banyak orang kalau sudah pesimis, rasanya udahlah. Rasanya hidup ini kehilangan semangat karena kelemahan jiwanya, pikirannya lemah, perasaannya lemah, kehendaknya lemah.
Nah, ini yang dibicarakan di sini. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, artinya yang lemah jiwanya, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Nah, kelemahan jiwa ini akibat dari kelemahan atau sakit tubuh. Kalau orang sudah sakit tubuh dan kadang-kadang sukar sembuh, lalu jiwanya itu melemah. Dan di sini diperintahkan untuk kita memanggil penatua untuk apa, mendoakan, ya, dan mengoles dengan minyak dalam nama Tuhan. Nah, Yakobus 5 ayat 4 ini jelas membicarakan tentang sakit yang melemahkan iman. Jadi bukan hanya sakit tubuh, kalau sudah sakit tubuh tapi imanmu tetap kuat, nah itu bukan. Sudah tidak perlu memanggil penatua, karena saudara bisa ngatasi sendiri karena imanmu kuat. Tapi waktu engkau sakit mungkin tidak kunjung sembuh, lalu imanmu itu merosot. Nah, ini yang disebut asteneo. Ya, nah, iman yang lemah atau kelemahan hati nurani. Nah, itu juga penyakit. Saudara melihat orang lain mungkin makan persembahan berhala dan saudara kata, kok gitu ya orang Kristen. Nah, kata Paulus, orang-orang demikian ini lalu membuat penghakiman cepat. Karena apa? Kelemahan hati nurani. Jadi yang dibicarakan di sini adalah kelemahan iman kita atau kelemahan hati nurani kita. Akibat kelemahan iman yang begini, itu biasanya orang lalu merasa lelah. Yang kita kenal dengan engkau sering capek hatiku. Kalau masalah bertubi-tubi dan engkau berkata, capek hatiku. Jadi fisiknya masih kuat, tapi hatinya ini capek. Dan kita tahu, bahwa iman yang lemah itu membuka serangan terhadap iblis, sehingga orang itu mudah berbuat dosa. Nah, kesadaran iman yang lemah inilah jangan merasa kuat, saudara. Kalau sudah merasa capek hatimu, kok bertubi-tubi, kok masalah tidak kunjung habis. Ya, kadang-kadang sudah mentok, orang Jawa berkata, ya aduh sudah berusaha nggak bisa. Apa yang harus Anda berbuat? Panggillah teman-teman konselmu atau khususnya penatua. Artinya orang yang lebih senior dalam rohani yang kau kenal. Orang itu adalah orang yang kuat imannya. Yuk, panggil teman-temanmu. Ya, untuk apa, untuk mengolesi dengan minyak. Ini bisa dua arti, yaitu orang-orang yang penuh Roh Kudus. Karena biasanya orang penuh Roh Kudus itu imannya kuat, sehingga bisa mengimpartasikan. Ya, kalau kita kumpul dengan orang-orang yang kuat imannya, kita juga bisa kuat. Namun juga ada benarnya, kadang-kadang orang itu perlu namanya titik kontak. Kalau dikasih minyak, berarti jadi ada sesuatu kontak begitu. Karena itu saya masih ingat waktu saya kecil, emak saya sering bawa sapu tangan ke pendeta. Untuk kami cucu-cucu yang sakit, emak saya bawa untuk tumpangkan sapu tangan itu didoakan. Lalu mak bawa pulang sapu tangan itu. Ya. Dan saya pernah sakit dikasih sapu tangan oleh mak. Ini sudah didoakan loh sama Mboksu tadi. Nah, itu titik kontak. Bukan berarti sapu tangan itu punya kuasa. No, tidak sama sekali. Sama seperti minyak. Minyak itu tidak punya kuasa. Tapi minyak itu
titik kontak memudahkan orang meyakini. Sama seperti seorang wanita, dia berkata, asalku jamah jubahnya saja, aku akan sembuh. Nah, kenapa dia jamah? Karena dia butuhkan titik kontak, ada rasa kontak sesuatu. Nah, pelajar ini mengajar kepada kita, pertama, coba belajar hidup saudara berkomunitas, jangan single fighter. Saudara butuh teman-teman seiman. Jangan merasa kuat sendiri. Satu kali waktu kau sakit dan tidak ada yang mengunjungi, wow, engkau akan terjun imanmu. Coba kalau dikunjungi, didoakan. Ya, apalagi sudah didoakan oleh pendeta. Saya dulu waktu sakit, pendeta GBI datang mendoakan saya, dan waktu dia tumpangkan tangan, saya merasakan suatu getaran kasih. Karena itu pelajaran ini mengajar kita, jangan sombong, terbukalah. Kalau engkau memang lemah, kenapa tidak mau minta tolong? Terbukalah untuk keadaanmu yang lemah. Dan engkau berkata, saya butuh dikuatkan, saya butuh bantuan, saya butuh disemangati roh saya supaya kuat. Mari kita berkata dengan keyakinan bahwa Tuhan itu bisa menguatkan, bisa memperkaya iman kita yang miskin. Haleluya. Amin. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semua Dia buat bagiku yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semua Dia buat bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semua Dia buat bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Hosana, puji Dia, tinggikan Dia. Ada janji bagi yang meninggikan Tuhan. Kuasanya akan nyata. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana,
Ia bangkit bagiku. Yang lemah dikuatkan, amin Tuhan. Kuatkan anak-anakmu, perkaya iman mereka, supaya mereka melihat yang lemah dikuatkan. Amin Tuhan. Yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semua Dia buat bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Ia bangkit bagiku. Serukan, Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Amin Tuhan. Hosana, Hosana, Yesus bangkit. Sekali lagi, Hosana. Sorak dari hatimu. Amin, amin. Hosana. Yesus bangkit bagiku. Yesus bangkit bagiku. Yesus bangkit bagiku. Haleluya. Hosana. Haleluya. Kami puji, kami puji. Sekarang oh ya, ya Tuhan. Sembuhkan anak-anakmu, pulihkan. Sanakaramashe, kiralamashe. Inalamaktaku ya sakit. Jesus, oh ya greno, amasana kara, oh Jesus, Jesus. Ya Tuhan Yesus.
Haleluya, 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 kuasa-Mu besar Tuhan. Orasana karama hirase, oh ya Tuhan, oh yes, oh ya Rabashe, Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku, amin. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Katakan dengan iman, Hosana, Hosana, amin. Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Saudaraku, Tuhan yang bangkit bukan hanya menyembuhkan tubuh kita, ya, tapi ada kebutuhan jiwa yang lebih lanjut dalam sakit tubuh ini, supaya mempunyai efek waktu kita sakit, yaitu untuk kita diselamatkan. Yakobus 5 ayat 15 berkata demikian. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Oh, jelas dari kata-kata ini. Ada satu benang merah antara sakit dan dosa. Ya. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan. Jadi bahaya ya, waktu orang itu dalam kelemahan imannya, karena segala perkara tanpa iman, kata Tuhan, itu dosa. Karena itu orang ini perlu diselamatkan, direbut dari kelemahan itu. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan. Kata soso itu keselamatan jiwa. Dan di sini katakan kata sakit yang kedua ini mempunyai kata kamno, mempunyai arti yang khusus lagi. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan kalau, perhatikan, jika jadi ada penyakit yang bukan dari dosa, tapi ada penyakit yang dari dosa penyebabnya. Karena dosa itu virus, ya. Dan ini mesti perlu dibereskan.
Dengan cara bagaimana? Kebersamaan dalam doa. Tadi disuruh memanggil siapa? Penatua. Untuk apa, Sku? Supaya doa bersama. Karena doa bersama ini akan membangkitkan iman bersama. Jadi ada satu transferring, ya, pelimpahan. Sama seperti arang itu, Sku, kalau sendiri-sendiri dia cepat mati. Tapi kalau dikumpulkan, dia akan berkobar kembali. Nah, sehingga orang itu dibangunkan. Oleh karena imannya yang dibangunkan, maka terjadi namanya keselamatan. Jadi doa yang lahir dari iman oleh karena datangnya orang menolong, imannya itu jadi kuat, dibangun, maka jiwanya selamat. Ya. Dan kata kedua sakit ini adalah kata yang mempunyai arti lemah imannya. Jadi sakit ini sakit bukan fisik, sakit jiwa. Jiwanya lemah. Nah, ini disembuhkan. Karena ini berhubungan dengan keselamatan. Ingat, tanpa iman itu dosa. Jadi jiwa kita kalau sakit, bahaya. Nah, jadi kita itu dengan doa bersama, karena dalam surat Yudas juga dikatakan keselamatan bersama. Maka kita itu dibangunkan. Apa yang dibangunkan? Rohani kita bangkit kembali. Sehingga ada kobaran dalam spirit. Seperti dua murid ke Emmaus. Waktu melihat Yesus mati, mereka berkata, aduh, apa yang kita harapkan hilang. Ya, habislah sudah. Tapi perhatikan, di sini ada selipan tambahan. Ayat 15b berbunyi, Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jelas, banyak kali, saya katakan banyak kali, bukan semua ya. Sakit itu bermuara pada perbuatan dosa. Banyak. Jadi kita mesti mengerti ini, ada penyakit yang bukan karena dosa. Misalnya sudah bekerja, ya berat, kurang tidur, sakit. Tapi ada penyakit karena dosa. Nah, namun seringkali yang banyak sakit itu karena dosa. Melalaikan hukum Tuhan, misalnya hukum Sabat, perhentian. Sudah tidak mau berhenti, kerja terus, ya sakit. Itu pun dosa. Tapi sudah tidak merasa itu dosa, bukan? Jadi kalau begitu sakit itu sebetulnya apa? Sakit itu seringkali sebagai peringatan hajaran. Hajaran dari perbuatan dosa yang tidak kita sadari. Wow. Ini kita mesti mengerti sekarang, ya. Nanti saya melihat, saudaraku, dalam kitab Ayub pasal 33, nanti saudara baca seluruhnya. Allah itu menunggu sebetulnya, yaitu bayaran dari dosa itu. Itu seperti orang, kita dengan Tuhan itu seperti orang yang bertanding, ya. Dan mesti ada wasit, ya. Dan Tuhan itu menunggu supaya saudara bisa membayar dosamu. Sebetulnya mudah kalau membayar dosa itu. Tuhan kasih cara yang paling mudah. Seperti yang ditulis dalam Alkitab dalam 1 Yohanes 1. Jikalau kita berbuat dosa, apa yang harus kita lakukan? Bukankah kita mengaku, Tuhan, saya salah, ampuni. Ya,
Karena itu waktu saudara sakit, saudara coba seperti komputer itu scanning ya. Coba browsing gitu. Apa ya? Aku harus perbaiki apa ini? Nah itu bagus. Tiap kali kalau saya sakit, saya juga scanning hidup saya, browsing. Apa ya yang perlu diperbaiki? Kenapa kok bisa tembus? Ya, ada celah. Iman kita mungkin lubang, robek. Nah ini perlu ditambal. Mudah menambal yang robek itu dengan pengakuan, Tuhan ampuni aku. Aku salah, aku berdosa. Ini yang diajarkan Daud kepada kita. Dalam Mazmur 41 ayat 5 berkata, Kalau aku, kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. ya, salah satu dosa itu dimulai dari sikap. Sikap apa? Sombong. Karena itu Daud berkata, Tuhan kasihanilah aku. Inilah sikap merendah. Mari kita mau kalau ada problem, entah sakit ekonomi kita. Kenapa kok bertubi-tubi terjadi masalah keuangan? Tentu ada penyakitnya. Coba kita minta pada Tuhan, Tuhan tolonglah. Ya, kasihani aku. Nah ini penting. Kata kasihani aku ini minta belas kasihan kepada orang yang pengasih. Yesus adalah pengasih. Sembuhkanlah aku, kata Daud. Kenapa? Sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Ini satu pengakuan yang jujur. Karena itu mari kita berkata pada jiwa kita. Karena jiwa kita inilah yang sering jadi masalah. Hai jiwaku, kalau engkau ada masalah, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Kalau jiwamu gundah, katakan seperti Daud, hai jiwaku, kenapa kamu gundah? Berharaplah kepada Tuhan. Mari kita marahi jiwa kita yang seringkali salah. Katakan, hai jiwaku, memujilah Tuhan. Hai jiwaku, memujilah Tuhan. Kebaikannya jangan kau lupakan. Semua salahmu telah dihapuskan, serta penyakitmu disembuhkan. Hai jiwaku, memujilah Tuhan. Jiwaku, memujilah Tuhan. Kebaikannya jangan kau lupakan. Semua salahku telah dihapuskan, serta penyakitku katakan dengan iman. Katakan kepada jiwamu, hai jiwaku, memujilah Tuhan. Amin. Memuji
kebaikannya jangan kau lupakan. Kebaikannya jangan kau lupakan. Semua salahku telah dihapuskan, serta penyakitku disembuhkan. Semua salahku telah dihapuskan. Telah dihapuskan, serta penyakitku disembuhkan. Terima kasih. Kalau kau yakin dipulihkan, disembuhkan, ucapkan terima kasihmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jiwaku memuji Engkau, ya Jesus. Jesus, Jesus, haleluya, haleluya, haleluya. Angkat hatimu teman-teman, angkat jiwamu, pujilah Tuhan. Dia baik untuk engkau. Yes Lord, kami puji namamu, kami puji namamu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ajar kami terus memuji namamu dan mengucapkan perkataan-Mu. Karena waktu kami mengucap perkataan-Mu, malaikatmu akan bekerja menurut perkataan-Mu untuk menggenapi tiap janji Tuhan. Bahwa Engkaulah Yehova Rafa, Engkau penyembuh kami. Karena Engkau telah bayar dosa kami dengan tebusan darah-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan khusus untuk anak-anak-Mu yang ada sakit, kelemahan imannya. Jamah imannya, bangunkan imannya Tuhan. Dan kami bersama-sama memohon supaya Engkau curahkan roh kekuatan, supaya iman mereka bangkit kembali, bangun kembali. Dan mereka boleh Tuhan disembuhkan dari penyakit iman mereka. Dan penyakit tubuh mereka pun jadi sembuh. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kerjakanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Dan Tuhan berkati pemerintahan kami, berkati gereja-gereja-Mu. Pada masa pandemi ini Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu yang sakit juga Engkau pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Terima kasih dan kami terima Tuhan berkat-Mu. Kami tadakan tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat ini saudara-saudaraku. Berkat dari tempat maha tinggi. Berkat daripada Allah Bapa kita. Kasih sayang daripada putranya Tuhan Yesus. Dan persekutuan Roh Kudus yang akan melepaskan, membebaskan, memberikan kau kemenangan dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami panjatkan segala doa kami. Dan siap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin. Kasih Tuhan